Halo Studio Lovers, video kita kali ini akan membahas salah satu elemen paling penting di olahraga favorit yang paling banyak digemari di bumi ini, yaitu sepak bola. Namun bukan pemain, pelatih ataupun klub yang ingin kita bahas, melainkan arena tempat para jagoan-jagoan si kulit bundar menunjukkan kebolehannya, yaitu stadion. Pastinya nih Studio Lovers sudah banyak yang tahu ya tentang beberapa stadion-stadion megah di negeri kita. Contohnya nih Gelora Bung Karno di Jakarta, Gelora Bung Tomo di Surabaya, Gelora Sriwijaya Jakabaring di Palembang, Stadion Batakan di Balikpapan, Jakarta International Stadium, dan lain sebagainya. Namun sayangnya nih ada beberapa stadion megah yang justru terbengkalai dan memprihatinkan kondisinya. Stadion apa sajakah itu? Yuk kita intip di video kita berikut ini. Eits, tapi nih seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaik lainnya dari Studio Langit. Stadion Barombong. Stadion Barombong ini terletak di Sulawesi Selatan dan pembangunannya tidak kunjung usai. Pada tahun 2011, Syahrul Yassin Limpo yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan melakukan peletakan batu pertama. Stadion yang berlokasi di dekat pantai Losari ini didirikan dengan maksud sebagai home base baru bagi tim kebanggaan masyarakat Sulsel, yaitu PSM Makassar. Namun apa daya, stadion yang direncanakan berkapasitas 40.000 penonton yang pembangunannya dimulai dari 2011 ini justru malah mangkrak hingga sekarang. Dan belum jelas kapan akan dilanjut kembali pembangunannya. Stadion Palaran atau Stadion Utama Kaltim. Stadion yang rampung dibangun pada tahun 2008 ini terletak di kota Samarinda yang merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Dengan biaya pembangunan yang menghabiskan dana 800 miliar rupiah, stadion ini berkapasitas kurang lebih 60.000 orang. Sekaligus mencatatkan diri sebagai stadion dengan kapasitas terbesar ketiga di Indonesia, di bawah Jakarta International Stadium yang masih dalam tahap pembangunan dan Stadion Gelora Bung Karno. Namun amat disayangkan nih Studio Lovers, setelah perhelatan PON ke-17 2008 selesai, stadion ini sudah jarang digunakan pada kompetisi sepak bola mayor di negeri ini. Faktor terbesar mengapa stadion ini berakhir memprihatinkan adalah dikarenakan lokasi stadion ini jauh dari pusat kota Samarinda. Ditambah lagi nih dengan akses menuju stadion ini masih kurang memadai. Sehingga klub lokal Samarinda yang berlaga di Liga 1 Indonesia, yaitu Borneo FC, lebih memilih bermarkas di Stadion Segiri yang masih terletak di area pusat kota Samarinda. Ditambah lagi dengan biaya perawatan stadion semegah ini, tentu saja memakan biaya besar dan akhirnya perawatan stadion ini tidak maksimal. Stadion Utama Riau. Selanjutnya nih adalah Stadion Utama Riau. Stadion yang merupakan stadion terbesar di Pulau Sumatera ini terletak di Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 2009 dengan tujuan sebagai main venue PON ke-18 2012 lalu yang dihelat di Provinsi Riau. Stadion yang mampu menampung kapasitas sampai 44.000 orang ini menelan biaya fantastis saat pembangunannya, yaitu senilai 1,18 triliun rupiah. Wow, sungguh angka yang teramat besar ya Studio Lovers untuk pembangunan sebuah stadion. Namun di balik kemegahannya, stadion ini pernah disengketakan karena mempunyai hutang sebesar 246 miliar kepada kontraktor. Stadion Utama Riau pun dikabarkan kini beralih fungsi menjadi lokasi mesum. Sama halnya nih dengan Stadion Palaran, anggaran biaya perawatan yang terlalu besar menjadi penyebab mengapa stadion ini menjadi tidak terawat. Stadion Watu Belah. Stadion yang satu ini asalnya diproyeksikan untuk menggelar PON pada tahun 2016 di Cirebon. Namun sangat disayangkan nih Studio Lovers, hal itu tidak terjadi karena stadion yang tidak kunjung selesai. Pembangunan yang sudah memakan biaya hampir 300 miliar ini masih saja belum difungsikan dengan baik.
Masih butuh anggaran yang cukup besar agar stadion tersebut bisa terselesaikan dan bisa digunakan untuk sarana olahraga untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Seperti diketahui, proyek pembangunan Stadion Watu Belah kini terbengkalai atau mangkrak. Konstruksi sarana olahraga tersebut mulai mengalami banyak kerusakan. Banyak rumput liar setinggi kurang lebih 1,5 meter tumbuh subur di seluruh bagian pelataran stadion. Pagar pembatas yang mengelilingi pun tidak luput dari kerusakan. Stadion Sangkuriang. Stadion Sangkuriang menjadi satu-satunya stadion megah dan terbesar di kota Cimahi yang memiliki sejarah panjang dan sempat mewarnai industri persepakbolaan di tanah air. Di masa jayanya nih, stadion dengan kapasitas 15.000 penonton ini sempat menjadi home base kesebelasan Persikap Kabupaten Bandung sebelum akhirnya Stadion Sijalak Harupat dibangun. Namun Studio Lovers, itu hanyalah cerita masa lalu yang tinggal menjadi kenangan bagi generasi 80 hingga 90-an. Pasalnya, kondisi Stadion Sangkuriang kini sangat tidak terawat dan memprihatinkan karena semua bagian bangunannya telah rusak. Semua itu melengkapi kesengsaraan dari stadion bersejarah yang didirikan di tahun 1974 ini. Nah, jika kondisi tidak segera diperbaiki, bisa jadi nasib Stadion Sangkuriang hanyalah tinggal legenda di tanah Cimahi. Seperti Kolosium yang menyimpan sejarah kejayaan di masa lalu dan menjadi kenangan generasi mendatang. Menyedihkan ya Studio Lovers. Stadion Andi Matalata. Lagi-lagi nih Studio Lovers, persoalan stadion yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi permasalahan yang cukup besar bagi publik dan pencinta bola di Makassar. Khususnya para supporter tim yang kecewa disebabkan tim kesayangan mereka, PSM Makassar, belum memiliki home base yang jelas dan sesuai standar PSSI. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan pembangunan Stadion Matoanging Makassar tetap lanjut. Meskipun tender ulang pembangunan Stadion Matoanging Makassar kembali gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi pemenang. Sebelumnya nih Studio Lovers, Stadion Andi Matalata di kawasan Matoanging ini mulai dibangun atas inisial mantan Gubernur Nurdin Abdullah dengan anggaran 1,1 triliun rupiah. Namun penolakan datang dari Dani Pomanto. Dia meminta AMDAL lalin proyek Stadion Andi Matalata di kawasan Matoanging dikaji ulang. Saat ini supporter PSM Makassar berharap banyak kepada pemerintah kota Parepare agar serius mengebut pembenahan 100% Stadion Gelora B.J. Habibie. Dengan harapan PSM Makassar dapat bermarkas di Parepare bukan di Pulau Jawa. Nah Studio Lovers, itulah tadi 7 keadaan stadion di Indonesia yang saat ini masih dengan kondisi yang terbengkalai. Harapan kedepannya semoga tidak ada lagi stadion-stadion megah di Indonesia yang bernasib seperti stadion-stadion tadi. Nah Studio Lovers, bagaimana nih tanggapanmu? Tuliskan ya di kolom komentar. Nah cukup sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi.